Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Aris akan memberikan materi terkait dengan terapi cairan, khususnya adalah pada pasien-pasien dengan paliatif. Sebenarnya, untuk pasien-pasien dengan kondisi apapun ataupun pada penyakit apapun, pada prinsipnya adalah sama. Hanya kita melihat nantinya adalah pada pasien-pasien tersebut kondisinya seperti apa, sehingga nantinya kita harus memberikan cairan adalah yang sesuai dengan kondisi pada pasien tersebut. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cairan tubuh. Cairan tubuh adalah merupakan cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiseluler seperti manusia ataupun hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Jadi, cairan di dalam tubuh ini nantinya akan mempunyai fungsi tersendiri antara cairan yang satu dengan cairan yang lain. Itu tentunya akan mempunyai fungsi tersendiri-sendiri. Misalkan antara cairan yang koloid ataupun cairan yang netral dan sebagainya. Itu tentunya mempunyai fungsi yang berbeda antara cairan yang satu dengan cairan yang lain sesuai dengan komposisi fungsinya. Kita masuk untuk komposisi cairan tubuh. Di dalam tubuh manusia, kita akan banyak melihat ataupun banyak mengetahui bahwa sebagian besar tubuh manusia itu terdiri ataupun meliputi cairan, di mana di sini dapat kita lihat bahwa komposisi terbesar untuk cairan di dalam tubuh manusia itu ternyata ada pada bayi saat dilahirkan, yaitu kurang lebih adalah 75%, sedangkan untuk semakin bertambahnya usia, tentunya komposisi cairan di dalam tubuh itu semakin berkurang. Bagi contoh di sini usia 1 bulan sudah 65%, kemudian pada usia dewasa kita lihat bahwa pada usia dewasa itu untuk pria itu adalah sekitar 60%, sedangkan pada dewasa wanita adalah 50%. Sisanya adalah merupakan zat padat seperti ada protein, lemak, karbohidrat, atau mungkin susunan tubuh yang lainnya di dalam tubuh kita. Sebelum kita masuk ke dalam suatu terapi cairan, kita lihat bahwa di dalam tubuh kita terdiri dari total body water. Di sini adalah bahwa komposisi cairan di dalam tubuh kita secara keseluruhan itu pada orang dewasa kita ambil aja adalah cairan tubuhnya sekitar 60%. Nah, dari 60% ini akan terbagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler yang terdiri dari 40%, cairan ekstraseluler 20%, dan cairan ekstraseluler sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu interstisial 15% dan juga intravaskuler adalah 5%. Dari total body water ini tentunya nantinya akan mempengaruhi di dalam tubuh manusia di dalam proses kehidupan sehari-harinya. Kalau kita lihat dari komposisi cairan yang ada di dalam tubuh kita bisa melihat bahwa dalam tubuh kita komposisinya adalah ada cairan kation dan ada cairan anion. Di mana cairan kation ini nanti juga mempunyai unsur berbeda-beda antara natrium, kalium, kemudian kalsium, magnesium, ataupun cairan anion juga nantinya akan berbeda-beda antara kalsium, kemudian hidroklorida, kemudian sulfat oksida, kemudian ada hiperperoksida ataupun protein. Nah, ini tentunya akan berbeda-beda dalam tubuh kita komposisinya, baik dalam plasma, interstisial ataupun intraseluler. Semuanya itu ada perbedaan. Contohnya saja adalah untuk cairan di sini komposisi kation untuk natrium. Kalau dalam plasma itu natrium itu cukup besar, yaitu sekitar 140. Sedangkan untuk natrium di dalam interstisial itu juga ini paling besar ya di antara komposisi cairan yang lainnya, yaitu sekitar 146, dan di dalam intraseluler ternyata natriumnya hanya sekitar 12.
Nah, ini semuanya nantinya akan menjadikan komposisi-komposisi yang seimbang di dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu nantinya tidak terjadi sesuatu kekurangan cairan atau ketidakseimbangan cairan. Harapannya, dengan komposisi yang seimbang, cairan yang ada di dalam tubuh ini nantinya tidak akan mempengaruhi daripada metabolisme, tidak mempengaruhi terhadap fungsi organ, dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis-jenis larutan elektrolit. Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis larutan elektrolit ini ada plasma, kemudian larutan elektronik isotonik, di mana ini terdiri dari normal salin, kemudian ranger asetat atau ranger laktat, kemudian larutan elektrolit hipotonik atau D5 dan juga KN3B. Ini adalah merupakan jenis-jenis larutan elektrolit. Selain itu juga ada macam-macam cairan infus. Kalau cairan infus kita ketahui bisa ditinjau dari tonsisitasnya, ini ada cairan isotonis dan hipertonis. Kemudian kalau ditinjau dari kandungannya ada cairan karbohidrat, elektrolit sederhana, elektrolit kompleks, plasma atau pengganti plasma, dan cairan amino. Untuk pembagian yang lain juga kita bisa melihat di mana untuk pembagian cairan lain ini bisa berdasarkan kelompoknya, yaitu berdasarkan cairan kristaloid, kemudian cairan koloid. Untuk cairan kristaloid di sini bersifat isotonik, karena itu nantinya akan menjadikan cairan tersebut menjadi efektif dalam mengisi sejumlah volume cairan ke dalam pembuluh darah dalam waktu yang singkat dan berguna pada pasien yang memerlukan cairan segera. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi, mengalami perdarahan, pokoknya yang dalam kondisi memerlukan cairan segera, ini bisa saja nanti diberikan larutan dalam bentuk cairan infus. Itu bisa diberikan normal salin, ranger laktat, dextrose, atau mungkin juga bisa diberikan ranger asetat atau RA. Sedangkan untuk cairan koloid ini biasanya ukuran molekulnya itu cukup besar, sehingga tidak akan keluar dari membran kapiler dan tetap berada dalam pembuluh darah. Nah, sifat dari cairan koloid ini sifatnya adalah hipertonik dan dapat menarik cairan dari luar ke pembuluh darah. Contoh dari cairan koloid ini adalah ada albumin, HES, dextran, dan juga gelatin. Kita bahas satu persatu terkait dengan cairan. Nah, kita bahas dulu mengenai cairan kristaloid. Sebagai contoh di sini adalah NaCl atau normal salin. Komposisinya ini terdiri dari natrium dan klor, ya klorida, di mana ini adalah terdiri dari natriumnya 154, sedangkan kloridanya adalah 154. Ini sama-sama komposisi yang seimbang, sehingga mengakibatkan nantinya komposisi daripada normal salin ini bisa ataupun baik digunakan untuk kondisi-kondisi yang sifatnya memerlukan resusitasi cairan dengan segera. Untuk kemasannya bisa kemasan 100, kemudian 250, 500, atau 1000 mili, tergantung daripada pabrik yang memproduksinya. Indikasi yang ada pada normal salin atau penggunaan NaCl ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang mengalami resusitasi, kemudian diare, luka bakar, atau mungkin juga gagal ginjal akut. Untuk kontraindikasinya, di sini kita bisa melihat dari adanya komposisi yang ada, maka akan menjadikan suatu kontraindikasi. Nah, ini harus diperhatikan terkait dengan pemberian normal salin atau NaCl. Sebagai kontraindikasinya, di sini adalah bisa terjadi hipertonik uterus, kemudian hiponatremia, retensi cairan. Nah, oleh karena itu biasanya
Untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi-kondisi yang mungkin agak berat ya, ini biasanya itu perlu adanya suatu pengawasan supaya nantinya tidak menjadikan suatu hal yang membahayakan pada pasien. Contoh misalkan adalah pada gagal ginjal akut, kemudian insufisiensi renal, hipertensi, udim perifer, dan juga udim paru. Ini perlu perhatian khusus. Kalau pada pasien-pasien paliatif kok ternyata ada gangguan di dalam ginjalnya, kemudian ada gangguan di mungkin paru-parunya, ada udim ya. Ini perlu diperhatikan supaya nantinya cairan kristaloid untuk khususnya adalah NaCl ini itu tidak mengakibatkan suatu justru kefatalan pada pasien tersebut. Nah, ini harapannya pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu ini harus diperhatikan supaya nanti kontraindikasi ini tidak terjadi. Ringer laktat ataupun RL. Komposisi daripada ringer laktat ataupun RL ini ada natriumnya adalah 154, kemudian kloridanya adalah 154 juga. Untuk kemasannya bisa 100, 250, 500 atau 1000 mili. Sedangkan indikasi daripada RL ini adalah bisa mengendalikan keseimbangan elektrolit pada keadaan dehidrasi dan shock hipovolemik. Ringer laktat menjadi kurang disukai karena menyebabkan hiperkloremia dan juga asidosis metabolik, karena akan menyebabkan penumpukan asam laktat yang tinggi akibat metabolisme anaerob. Oleh karena itu, untuk RL sendiri ini tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang mengalami hipernatremi, kemudian kelainan ginjal, kerusakan sel hati, atau mungkin asidosis laktat. Karena apa? Kalau pemberian RL ini diberikan justru nantinya akan mengakibatkan ini penumpukan asam laktat yang tinggi sehingga metabolisme anaerob di dalam tubuh menjadi tidak baik. Inilah yang akan justru memperberat pada kondisi-kondisi dengan hipernatremi, kelainan ginjal, kerusakan sel hati, dan asidosis laktat. Karena pada pasien-pasien tersebut metabolisme anaerob di dalam tubuhnya sendiri itu sudah tidak baik, kalau diberikan RL menjadi tambah tidak baik. Inilah yang menjadikan kontraindikasi untuk pemberian RL. Sedangkan untuk larutan infus dextrose ini komposisinya adalah glukosa. Bisa 5%, bisa 10%, atau bisa 20%. Kemasannya bisa 100, 250, atau 500 mili. Sebagai indikasi daripada dextrose, ini adalah sebagai cairan resusitasi pada terapi intravena serta untuk keperluan hidrasi selama dan sesudah operasi. Diberikan pada keadaan oliguri ringan sampai dengan keadaan kreatininnya itu kurang dari 25 mg per 100 ml. Jadi untuk dextrose ini biasanya akan diberikan kepada pasien-pasien yang memerlukan hidrasi segera. Misalkan aja adalah selama atau sesudah operasi. Jadi pada pasien-pasien paliatif yang selama operasi atau mungkin setelah operasi itu memerlukan pengembalian daripada cairan yang ada di dalam tubuh kita supaya bisa kembali dengan normal ataupun dengan baik, ini bisa diberikan dextrose. Sedangkan kontraindikasinya apabila pada pasien dengan hiperglikemi, dengan adanya laboratorium kok ditemukan pasien hiperglikemi, maka jangan berikan dextrose. Yang selanjutnya adalah untuk ringer asetat. Sebagai indikasi daripada ringer asetat ataupun RA, ini adalah sebagai cairan resusitasi
yang sudah seharusnya diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati, kemudian ada sirosis hati dan juga asidosis laktat. Hal ini dikarenakan adanya laktat dalam larutan ringer laktat yang akan membahayakan pasien sakit berat karena dikonversi dalam hati menjadi bikarbonat. Nah, ini untuk pemberian RA atau ringer asetat mohon diperhatikan supaya nantinya pada pasien-pasien itu tidak mengalami suatu gangguan yang lebih berat justru karena adanya pemberian cairan. Kita masuk ke pemberian cairan koloid. Yang termasuk pada cairan koloid diantaranya adalah yang pertama albumin. Albumin ini indikasinya itu adalah sebagai pengganti volume plasma atau protein pada keadaan shock, pengganti volume plasma pada ARDS ataupun akut respiratory distress syndrome, kemudian hipoalbuminemia yang merupakan manifestasi dari keadaan malnutrisi, kebakaran, atau operasi besar, atau mungkin juga karena infeksi atau sepsis shock, berbagai macam kondisi inflamasi dan juga ekskresi renal yang berlebih. Pada spontaneous bacterial peritonitis atau SBP juga merupakan komplikasi dari sirosis. Nah, kontraindikasinya ini untuk albumin tidak boleh diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung ataupun anemia berat. Untuk komposisinya, albumin sendiri adalah tersedia untuk keperluan klinis, ini berupa protein sebanyak 69 ya. Yang dimurnikan dari plasma manusia contohnya adalah albumin 5%. Ini hati-hati dalam pemberian albumin. Yang kedua adalah HES atau hidroksetil starches. Nah, komposisinya untuk starches di sini adalah tersusun atas dua tipe polimer glukosa, yaitu amilosa dan juga amilopektin. Sebagai indikasinya penggunaan HES pada resusitasi ini biasanya adalah resusitasinya post trauma yang dapat menurunkan permeabilitas pembuluh darah sehingga dapat menurunkan risiko kebocoran kapiler. Kontraindikasinya adalah pada cardiopulmonary bypass, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami risiko perdarahan setelah operasi. Hal ini tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diberikan HES karena HES ini berefek sebagai antikoagulan pada dosis moderat, yaitu bila diberikan lebih dari 20 ml per kilogram. Kemudian kontraindikasi lain lagi yaitu pada pasien-pasien yang mengalami sepsis karena dapat meningkatkan risiko akut renal failure ataupun ARF dan juga penggunaan HES pada sepsis masih terdapat perdebatan. Jadi khusus untuk pasien-pasien, biasanya pasien-pasien paliatif kan akan mengalami kondisi-kondisi seperti sepsis ya. Nah, ini hati-hati karena untuk pemberian HES itu tidak boleh. Karena nantinya justru akan bisa mengakibatkan menurunnya kebocoran daripada pembuluh darah yang ada ya. Untuk gelatin. Gelatin ini adalah komposisinya diambil dari hidrolisis kolagen bovin. Indikasinya adalah sebagai penambah volume plasma dan mempunyai efek antikoagulan. Pada sebuah penelitian in vitro dengan tromboelastografi, ini diketahui bahwa gelatin memiliki efek antikoagulan namun lebih kecil dibandingkan dengan HES. Jadi kalau dilihat antara gelatin dan HES, berarti lebih aman diberikan gelatin karena HES akan menimbulkan efek antikoagulan yang lebih besar dibandingkan dengan gelatin. Kontraindikasinya adalah pada hemasel yang tersusun atas jumlah besar kalsium sehingga harus dihindari pada keadaan hiperkalsemia.
Ini merupakan macam-macam cairan infus dan komposisinya. Nanti mahasiswa ataupun ya pemirsa bisa melihat terkait dengan cairan infus, ada RL, kemudian ada garam normal, ada glukosa 5%, 10%, NaCl NaCl yang glukosanya 5%, 4%, dan lain sebagainya. Ini dari tabel yang ada bisa dilihat untuk komposisi daripada natrium, kalium, kemudian kalsium, nah dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat di dalam tabel mengenai komposisi cairan infus. Kita masuk kepada cairan maintenance. Cairan maintenance ini menggunakan cairan hipotonis, di mana cairan yang masuk itu harus sama dengan cairan yang keluar. Tujuannya adalah untuk mengganti kehilangan normal dari urin 25 ml per kilogram berat badan per hari atau keringat dan uap air sebanyak 700 per mililiter per meter persegi per hari. Nah, kita melihat untuk luas permukaan tubuh dewasa adalah sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter persegi. Untuk cara menghitungnya adalah cukup volume 40 sampai dengan 50 ml per kilogram berat badan atau estimasi 421 atau tiap 10 kg berat badan per jam. Bila terdapat perdarahan, kita akan mengganti dengan cairan 2 sampai 3 kali jumlah darah yang keluar. Dengan catatan dalam menghitung cairan yang ada itu harus cukup natrium, cukup kalium, dan cukup kalori. Untuk cukup natrium itu adalah kurang lebih 2 sampai dengan 4 mili ekuivalen per kilogram berat badan, sedangkan kaliumnya adalah sekitar 1 sampai 3 mili ekuivalen per kilogram berat badan. Untuk kalorinya adalah sekitar 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kita lihat untuk terapi cairan. Terapi cairan atau khususnya di sini adalah pemberian infus, kita akan membagi menjadi beberapa tahapan, yaitu terapi cairan dan drug solution ataupun solusi pengobatan. Kalau terapi cairan, kita juga akan membagi menjadi menjadi 3, yaitu mengenai cairan resusitasi, kemudian cairan koreksi, dan cairan rumatan. Untuk resusitasi di sini dibagi menjadi ada cairan kristaloid dan koloid, di mana nantinya untuk cairan resusitasi di sini diharapkan akan bisa menggantikan kehilangan akut dari cairan tubuh, di mana tubuh kita itu sangat membutuhkan cairan tersebut dengan segera. Sedangkan untuk rumatan ini kita lihat ada cairan elektrolit dan juga nutrisi. Dari cairan yang rumatan ini fungsinya adalah untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan juga nutrisi. Sedangkan untuk solusi terapi ini bisa digunakan dengan cara kita itu memainten ataupun memelihara daripada jalur IV atau intravena supaya cairan tersebut itu bisa efektif untuk masuk sebagai pengobatan. Terus kita lihat mengenai resusitasi cairan. Kita harus memperhatikan kalau kita melakukan suatu resusitasi cairan. Karena pasien-pasiennya sudah dalam kondisi yang kurang baik ya. Jadi kalau kita pemberian cairannya tidak benar, justru terapi cairan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat ini untuk mengatasi gangguan akut dalam waktu yang singkat ini dapat menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam pemberian resusitasi cairan. Karena apa? Justru kalau dengan pemberian resusitasi cairan segera, cepat mungkin, dengan kita itu waktunya diburu singkat, tapi kita tidak memperhatikan kondisi-kondisi pasien, ini justru nantinya akan justru mengakibatkan kegagalan karena pasiennya itu akan bisa mengakibatkan kematian.
Untuk tujuan resusitasi di sini kita bisa lihat yang pertama adalah sebagai restorasi perfusi jaringan. Jadi jaringan nantinya akan bisa berfungsi kembali dengan baik. Pengiriman oksigen ke sel juga akan menjadikan lebih baik, mencegah iskemi jaringan, dan juga mencegah kegagalan organ. Inilah pentingnya tujuan daripada resusitasi cairan. Makanya jangan diabaikan terkait dengan pemberian cairan, khususnya adalah pada pasien-pasien paliatif. Untuk jenis cairan, tadi di depan juga sudah kita bahas bersama terkait dengan cairan koloid, kemudian cairan kristaloid, dan juga cairan lain. Di sini adalah termasuk di dalam adanya cairan-cairan yang digunakan melalui intravena. Ya. Boris tidak akan membahas karena di depan tadi sudah diterangkan. Kita akan membandingkan antara cairan kristaloid dan juga koloid. Kalau kita lihat dari cairan kristaloid dan koloid, ini ada beberapa perbedaan. Kita bahas untuk cairan kristaloid ya. Di sini komposisinya menyerupai plasma, kemudian acetate ringer dan juga lactate ringer. Menggantikan volume dan meningkatkan cardiac output dari tekanan darah, bebas reaksi anafilaksis dan juga bebas disimpan di suhu kamar serta komplikasinya minimal. Sedangkan untuk cairan koloid di sini adalah ekspansi volume plasmanya tanpa disertai dengan adanya ekspansi volume interstisial. Ekspansi volume lebih besar dibandingkan dengan volume sama kristaloid. Untuk masa kerjanya lebih panjang, oksigenasi jaringan lebih baik, gradien alveolar atau arterial oksigennya lebih sedikit, kemudian insiden edema paru dan atau udem sistemik lebih rendah. Sebenarnya kalau kita bandingkan antara cairan kristaloid dan koloid, ini tidak perlu kita perdebatkan. Baik mana sih ini? Apakah cairan kita kristaloid atau koloid? Dua-duanya baik, asalkan sesuai dengan indikasinya. Yang perlu kita ketahui adalah kontraindikasi dari pasien-pasien tersebut. Apakah kontraindikasinya pada pasien-pasien misalkan ada tadi gagal ginjal, pada pasien jantung, pada pasien hiperkalemi dan sebagainya. Itu kita harus perhatikan. Jadi mana yang baik antara kristaloid dan koloid? Kalau kita lihat jawabannya ya dua-duanya baik. Kalau diberikan sesuai dengan kondisi yang ada pada pasiennya, bukan kontraindikasi daripada pasien tersebut. Oke, kita masuk untuk rumus perhitungan cairan. Kalau kita melihat untuk penghitungan cairan, saya yakin sudah paham semua terkait dengan tetesan makro ataupun tetesan mikro. Nah, di sini untuk tetesan makro, kita lihat. Kalau kita melihat berapa tetes per menit, maka akan kita rumuskan dengan jumlah cairan yang diberikan dikalikan faktor tetesan. Sini misalkan aja adalah 20 tetes per menit, dibagi lama pemberian kali 60 menit. Kalau dalam mililiter per jam yang dicari adalah volume total cairan yang diberikan itu dibagi jam pemberian, nanti akan ketemu berapa mililiter per jam cairan tersebut kita berikan. Nah, sebagai contoh misalkan ada seorang pasien dewasa memerlukan rehidrasi 1000 ml infus RL dalam waktu 4 jam. Berapa tetesan dalam mililiter per jam dan tetesan per menitnya. Nah, kalau kita lihat mengenai tetesan mililiter per jamnya, itu dari cairan yang ada, itu kita terapkan rumus yang ada, yaitu dari volume total dibagi jam. Volume total berapa tadi yang diberikan? 1000 ml dibagi 4 jam. Nah, ini waktu yang diperlukan adalah 4 jam, berarti 1000 ml dibagi 4 jam. Berarti sama dengan 250 ml per jam. Kemudian berapa tetesannya per menit? Jumlah cairan kali faktor tetesan.
Dalam hal ini kita pakai 20 tetes per menit dibagi lama pemberian kali 60 menit. Ini sama dengan 1000 cc dikalikan 20 tetes dibagi 4 jam kali 60. Ini sama dengan 83 tetes per menit. Itulah cara untuk menghitung kebutuhan cairan dalam setiap jam dan berapa tetes yang harus diberikan. Kemudian kalau kita lihat untuk pengukuran tetesan mikro. Nah, kalau untuk tetesan mikro biasanya di sini itu seringnya kita gunakan pada anak-anak kayak ini. Kita lihat untuk rumusnya adalah jumlah cairan yang diberikan kali faktor tetes, itu biasanya kita pakai 60 tetes per menit, dibagi lama pemberian kali 60 menit. Contohnya, seorang pasien neonatus memerlukan rehidrasi dengan 250 ml infus dalam waktu 2 jam. Berapakah tetesan per menit? Nah, kalau kita terapkan dari rumus yang ada, jumlah cairan kali faktor tetesan dalam hal ini adalah 60 tetes dibagi lama pemberian kali 60 menit, maka 200 ml kalikan 60 dibagi 2 kali 60 menit ya, sama dengan 125 tetes per menit. Inilah untuk menghitung tetesan mikro, khususnya adalah yang biasa diterapkan pada anak-anak. Untuk contoh yang lain, pada pasien-pasien paliatif ini sering mengalami suatu dehidrasi. Nah, dehidrasi itu adalah merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika tubuh kehilangan air lebih dari asupan dan bersamaan dengan gangguan keseimbangan garam, mineral, dan juga elektrolit. Prinsipnya, untuk pemberian cairan pada pasien dengan dehidrasi, kita lihat derajat dehidrasinya. Apakah ringan, sedang, atau berat, atau pasien tersebut justru sudah mencapai pada kondisi shock. Dalam pemberian cairan ini, kita juga harus bedakan antara dewasa dan juga anak-anak. Nah, dari derajat dehidrasi inilah nantinya akan bisa menentukan mengenai jumlah cairan yang diberikan. Dari dehidrasi berdasarkan tanda dan gejala yang ada, ini Boris tidak akan bahas satu persatu. Tentunya sudah bisa dilihat di dalam tabel yang ada dan dipelajari di waktu yang sudah lampau ya. Itu tinggal diingat-ingat kembali untuk penilaian terhadap tanda dan gejala dehidrasi. Mulai dari kondisi umum, kemudian mata, air mata, mulut dan lidah, rasa haus, kemudian turgor kulitnya bagaimana, hasil pemeriksaannya nanti disimpulkan dari tanda dan gejala yang ada. Disinilah nantinya dari klasifikasi ini kita akan menentukan mengenai cairan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Kalau pada kondisi-kondisi rehidrasi, kita bisa menghitung berdasarkan derajat dehidrasi. Misalkan jumlah cairan yang diberikan dibagi derajat dehidrasi dalam persen kalikan kilogram berat badan dikalikan 1000 ml. Untuk menghitung cairan rumatan, itu bisa 40 ml per kilogram berat badan per 24 jam, atau estimasinya adalah 421 per jam. Artinya apa? Ini diberikan maksimal, kemudian turun lagi ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Untuk pemberian cairan, ini bisa nantinya 8 jam atau mungkin 8 jam pertama, 16 jam kedua, dan lain sebagainya ya. Ini nanti harus diterapkan terkait dengan bagaimana rehidrasi cairan untuk 8 jam pertama. Itu biasanya rumusnya adalah setengah kali 1 plus setengah kali 2. Sedangkan 16 jam kedua itu biasanya adalah setengah kali 1 ditambah setengah kali 2. Terus kalau kita lihat dari kasus yang ada, misalkan ada seorang wanita 50 gram datang dengan keluhan diare sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nata cekung, kehausan, mulut kering, dan juga turgor kembali lambat. Nah, dari soal ini tentunya kita akan mengetahui apa yang menjadi masalahnya ya. Yang menjadi masalah di dalam kasus ini itu adalah
bahwa pasien ini termasuk dalam dehidrasi sedang. Karena pasien kehilangan kadar air yang besar, maka sebaiknya dilakukan suatu rehidrasi intravena. Nah, untuk rehidrasi bagaimana penghitungannya daripada cairan tersebut, itu nanti kita akan bisa melihat untuk menghitung daripada berdasarkan derajat dehidrasi yang ada pada pasien tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana nantinya untuk penghitungan daripada cairan yang ada dari soal tersebut. Kalau kita lihat dari cairan yang ada, kita tentunya akan menentukan penghitungan dari derajat dehidrasinya, kemudian menghitung cairan rumatan, pemberian cairan pada 8 jam pertama dan pemberian cairan pada 8 jam kedua. Nah, dari soal yang tadi dapat dihitung berapa jumlah kebutuhan cairan untuk penghitungan berdasarkan derajat dehidrasinya, dan juga hitung cairan rumatan serta pemberian cairannya. Terus kalau pada kondisi-kondisi shock hipovolemik, nah tentunya pada kondisi-kondisi shock hipovolemik kita harus memperhatikan bahwa resusitasi cairan yang diperlukan itu tentunya adalah untuk menentukan daripada defisit dan juga rumatan. Yang kedua adalah atasi shock cairan dengan menggunakan cairan infus 20 ml per kilogram berat badan dalam setengah sampai dengan 1 jam dan dapat diulang setelah beberapa saat ya. Nah, kalau diulang lagi nanti kita bisa lihat untuk kondisi daripada pasien tersebut shocknya seperti apa. Yang ketiga adalah sisa defisit. Sisa defisit itu bisa dilakukan dengan 50% dalam jam pertama, 50% dalam 16 jam berikutnya. Misalkan cairan RL atau NaCl 0,9%. Bila dengan RL, maka 1 cc darah itu adalah sekitar 3 sampai dengan 4 cc RL. Nah, jadi kita lihat berapa sih kehilangan darahnya. Ya, itu baru nanti kita terapkan untuk pemberian cairannya. Terus untuk resusitasi cairan pada kondisi hipovolemi, ini nantinya akan bisa mengatasi kondisi-kondisi untuk bisa mempersingkat masa hipovoleminya, vasokonstriksinya, kemudian hipoperfusi organ dan juga hipoksia jaringan. Nah, dengan adanya resusitasi cairan yang segera diharapkan nantinya hipovolemi, vasokonstriksi, hipoperfusi organ dan juga hipoksia jaringan itu tidak terjadi pada pasien tersebut. Ini contoh soal terkait dengan penerapan mengenai penghitungan cairan pada kondisi shock. Misalkan berat badannya adalah 50 kg, defisitnya cairannya adalah 10% dan mengalami shock. Nah, berapa sih untuk menghitung resusitasinya? Nah, ini kita tentukan atau terapkan dengan tadi defisit dan juga rumatan. Nah, pada total defisit 5.000 ml dan rumatan 200 ml. Yang kedua adalah atasi shock cairan infus 20 ml per kilogram berat badan dalam setengah sampai 1 jam atau mungkin dapat diulangi sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Ini kita hitung 20 ml kali 50 sama dengan 1000 ml dalam waktu setengah sampai dengan 1 jam. Bila shock belum hilang, maka dapat diulangi. Yang ketiga adalah sisa defisit. Sisa defisit kita harus melihat untuk menghitung 8 jam pertama dan 16 jam kedua. Kalau 8 jam pertama, ini kita tentukan rumus yang ada. Setengah kali 1 plus setengah kali 2. Berarti 8 jam pertama ini nanti kita akan berikan cairan sebanyak 1.500 ml plus 1.000 ml sama dengan 190 ml plus 125 ml sama dengan 315 ml per jam. Nah, ini kita juga bisa menghitung dengan cara 2.500 ml per
dikalikan 15 dibagi 8 kali 60 menit. Berarti jumlah tetesan yang harus ada adalah sekitar 78 tetes per menit. Kalau 16 jam juga kita terapkan dalam 16 jam kedua, terapkan setengah kali 1 plus setengah kali 2. Berarti kalau begitu kita masukkan dalam rumusnya 1500 ml plus 1000 ml sama dengan 94 ml plus 63 ml sama dengan 157 ml per jam. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Jumlah cairan yang ada itu 2500 ml dikalikan 15 tetes dibagikan 16 kali 60 sama dengan 39 tetes per menit. Ini adalah untuk pemberian 16 jam kedua. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa cairan resusitasi ini dikatakan berhasil? Yang pertama adalah main artery pressure. Jadi rata-ratanya tekanan arterinya itu adalah lebih atau sama dengan 65 mm Hg. Untuk central venous pressure-nya adalah sekitar 8 sampai 12 mm Hg. Urine output-nya lebih dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Central venous-nya ini atomic venous-nya juga akan mengalami suatu perbaikan. Oksigen saturasinya ya atau saturasi oksigennya lebih atau sama dengan 70%, kemudian status mentalnya adalah normal. Ini adalah merupakan ciri ataupun tanda apabila kita memberikan resusitasi cairan itu berhasil. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan terkait dengan terapi cairan. Mudah-mudahan apa yang Bu Aris berikan bisa bermanfaat. Nah, Bu Aris pesan bahwa dalam pemberian cairan itu harus dihitung dengan benar berapa pemberiannya, kemudian dicatat antara intake dan outputnya supaya nantinya seimbang mengenai kebutuhan cairan di dalam tubuhnya, dan harus memperhatikan mengenai kondisi pasien dalam pemberian terapi cairan mana yang tepat. Nah, supaya nantinya pasien-pasien tersebut mengalami proses penyembuhan dengan baik tanpa ada suatu kondisi yang memburuk. Jadi, perhatikan juga mengenai kontraindikasi di dalam pemberian cairan. Itulah yang mungkin Bu Aris bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khairul kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.